Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya selalu dan jangan lupa buat jaga kesehatan terus ya. Oh iya, aku gak lupa mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semuanya udah subscribe. Dan kalau misalkan teman-teman semuanya belum subscribe, please subscribe dulu biar aku lebih semangat buat bikin kontennya dan buat cerita sama teman-teman semuanya. Di video kali ini agak sedikit berbeda dengan video-video yang sebelumnya. Kalau di video yang sebelumnya kita selalu membahas tentang teori konspirasi, tentang sebuah kasus pembunuhan, tapi kali ini kita bakal membahas tentang sebuah sejarah dari ilmuwan Islam yang telah memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan teknologi khususnya di bidang geometri ataupun optik. So, siapakah seorang tersebut? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Ini dia, seorang ilmuwan yang bernama Ibnu Al-Haytham. Abu Ali Al-Hasan bin Al-Hasan bin Al-Haytham merupakan seorang ilmuwan muslim muda yang memiliki kecerdasan yang begitu luar biasa dan ahli dalam berbagai bidang dalam aspek kehidupan. Aspek-aspek ini meliputi bidang sains, matematika, dan yang paling khusus yaitu bidang geometri ataupun optik. Dan tidak hanya itu saja, Ibnu Al-Haytham memiliki kecerdasan di bidang lain seperti dalam bidang agama, filsafat, dan lain-lain. Beliau adalah seorang ilmuwan yang meneliti tentang cahaya yang dalam penelitiannya menginspirasi banyak sekali para ilmuwan barat termasuk Roger Bacon dan Kepler. For your information guys, jadi Roger Bacon dan Kepler ini merupakan dua orang yang menciptakan mikroskop dan teleskop. Sejarah telah membuktikan bahwa dunia Islam telah banyak melahirkan para insan-insan ataupun para ilmuwan yang berhasil memberikan kontribusi yang begitu besar hingga saat ini. Kontribusi-kontribusi ini meliputi berbagai aspek yang dibutuhkan oleh kehidupan, seperti saintek, matematika, filsafat, agama, dan lain-lain. Dan tidak hanya itu saja, para ilmuwan muslim ini cukup cerdas dalam bidang sosial, kemasyarakatan, hukum, politik, dan lain-lain. Ada beberapa ciri yang menunjukkan ataupun khas dari para ilmuwan muslim. Mereka tidak hanya cerdas ataupun mampu menguasai beberapa bidang dalam usia yang cukup muda, akan tetapi mereka juga bisa menguasai bidang-bidang tersebut dalam waktu yang singkat dan dalam waktu yang bersamaan. Inilah yang menjadi keistimewaan dari para ilmuwan-ilmuwan muslim yang ada pada masa itu hingga saat ini. Nah, walaupun Bapak Ibnu Al-Haytham ini merupakan seorang ilmuwan yang spesifik ataupun ahli dalam bidang pengobatan, akan tetapi beliau juga cukup ahli dalam bidang agama, filsafat, dan astronomi. Ibnu Al-Haytham lahir di Basrah pada tahun 354 Hijriyah ataupun 964 Masehi. Beliau memulai pendidikannya di Basrah sebelum pada akhirnya beliau ditarik untuk bekerja di bidang pemerintahan birokrasi sebagai seorang hakim. Karena beliau dicukup sebagai seorang yang cukup cerdas dan ahli dalam berbagai bidang, berita ini sampailah kepada negeri Mesir. Hingga suatu hari beliau keluar sebagai seorang hakim, beliau mendapatkan undangan dari Raja Mesir pada saat itu untuk mendatangi Mesir untuk suatu urusan. Nah, Bapak Ibnu Al-Haytham ini berjalanlah menuju Mesir dan beliau mendapatkan sambutan yang begitu luar biasa dari Raja Mesir dan masyarakat Mesir di sana. Suatu hari, Raja Mesir mengajak Ibnu Al-Haytham ini untuk melakukan kerjasama untuk membuat sebuah proyek. Nah, proyek ini adalah Raja Mesir meminta untuk Ibnu Al-Haytham terlibat dalam pembangunan bendungan yang ada di Sungai Nil. Awalnya Ibnu Al-Haytham ini menerima tawaran tersebut dan itu berjalan beberapa waktu saja. Hingga kemudian di pertengahan jalan, beliau memutuskan ataupun enggan untuk melanjutkan proyek ini karena menurut beliau kontribusinya dalam pembangunan bendungan di Sungai Nil ini tuh sudah tidak sejalan dengan tujuan ataupun visi yang dia miliki. Akhirnya dia memutuskan untuk berhenti, akan tetapi bingung nih caranya harus seperti apa. Karena pada saat itu Raja Mesir itu begitu meminta kepada Ibnu Al-Haytham untuk terus melanjutkan proyek ini. Nah, Ibnu Al-Haytham ini mulailah berpikir bagaimana caranya agar dia bisa keluar dari proyek pembangunan bendungan Sungai Nil ini tapi tanpa harus melukai perasaan dari raja. Hingga suatu hari Bapak Ibnu Al-Haytham ini memiliki ide untuk
untuk berpura-pura menjadi gila agar beliau ini dipenjara. Idenya tersebut untuk berpura-pura gila berhasil dia lakukan. Hingga kemudian dia dijebloskan ke dalam penjara, akan tetapi saat itu dia diancang-ancang untuk menjalani hukuman mati. Nah, ketika beliau berpura-pura menjadi gila, beliau kan masuk ke dalam tahanan. Siapa yang mengira bahwa dalam tahanan yang cukup gelap tersebut, beliau menemukan penemuan yang sangat luar biasa. Lucunya, karena temuan tersebut ditemukan dalam ruangan tahanan yang cukup gelap dan hanya satu titik cahaya yang masuk dari luar. Ketika itu, beliau melihat ada satu cahaya yang masuk dalam lubang kamar tahanannya yang begitu sangat kecil. Dan di sanalah Ibnu Al-Haytham beranggapan bahwa itu merupakan temuan dari satu bidang ilmu yang baru. Selanjutnya, beliau berulang kali menguji cahaya yang menembak lurus ke dalam ruang gelap tersebut. Nah, ketika cahaya tersebut masuk ke dalam mata, di situ terjadilah penglihatan. Dari awal penemuannya tersebut, beliau sangat ingin mendalami dan mengembangkan temuannya tadi. Sehingga pada saat itu dinasti Fatimiyah tertarik kemudian membebaskan beliau untuk mengembangkan temuannya. Dalam bukunya yang berjudul Al-Manazir, beliau mengungkapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan mata dengan begitu sempurna. Tentulah ada rahasia besar di balik penglihatan dari mata tersebut. Seperti halnya ukuran mata yang jauh lebih kecil dibandingkan ukuran gunung yang jauh lebih besar, akan tetapi mengapa gunung tersebut bisa terlihat jelas bentuknya oleh mata yang ukurannya jauh lebih kecil? Cara kinerja mata ataupun cara kinerja optik tadi pun kemudian ditiru dan dikembangkan menjadi teknologi kamera, sehingga kamera dapat melihat gunung yang ukurannya jauh lebih besar dibandingkan lensa mata. Dan dari metode kamar gelap tadilah ilmu optik pun berkembang luas dan kemudian melahirkan nenek moyang ataupun cikal bakal kamera yang dinamakan kamera obscura. Beliau juga mengembangkan lensa, sekaligus dia pula memberi nama-nama pada bagian-bagian lensa mata. Jadi, selama Bapak Ibnu Al-Haytham ini di penjara, beliau sangat rajin menulis sebuah buku yang dalam buku tersebut berisi tentang sesuatu yang saat ini masih kita gunakan. Buku tersebut jika diartikan dalam bahasa Inggris yaitu The Book of Optics. Buku ini berisi 7 jilid yang lembar per lembarnya berisi tentang penelitian beliau tentang cahaya. Nah, buku karangan beliau ini yang beliau tulis selama beliau di penjara pada akhirnya saat ini dijadikan referensi oleh para ilmuwan barat yang kemudian mengembangkan apa yang sudah ada dalam buku karya Ibnu Al-Haytham tadi. Ibnu Al-Haytham merupakan seorang ilmuwan yang sangat suka atau cukup rajin melakukan penyelidikan. Penyelidikan beliau kali ini yaitu tentang cahaya. Ia juga merupakan orang pertama yang berhasil menulis buku tentang cahaya yang bukunya ini saat ini dijadikan kiblat ataupun referensi utama bagi para ilmuwan barat ataupun orang-orang yang berkecimpung di dunianya untuk meneliti tentang cahaya juga. Selain buku The Book of Optics tadi, Bapak Ibnu Al-Haytham ini menulis beberapa buku lain, di antaranya The Light and On Twilight Phenomena. Kajiannya banyak membahas tentang senja dan lingkaran cahaya yang berada pada matahari dan rembulan, serta bayang-bayang pada gerhana. Menurut Ibnu Al-Haytham, cahaya fajar bermula ketika matahari berada pada garis 90 derajat di ufuk timur, dan warna merah pada senja akan hilang apabila matahari berada pada garis 19 derajat di ufuk barat. Dalam kajiannya, beliau berhasil menemukan ataupun menghasilkan kedudukan cahaya seperti bias cahaya dan pembalikan cahaya. Suatu hari Bapak Ibnu Al-Haytham ini melakukan sebuah percobaan, dan dalam percobaannya tersebut beliau mencoba membakar sebuah kaca, dan dari situlah bermula adanya teori kaca pembesar. Nah, berdasarkan temuan yang pertama kali ditemukan oleh Bapak Ibnu Al-Haytham tadi mengenai kaca pembesar, hal ini dikembangkanlah oleh seorang ilmuwan Italia yang kemudian menghasilkan kaca pembesar pertama kali di dunia. Yang lebih menakjubkannya lagi, Bapak Ibnu Al-Haytham ini menemukan sebuah isi padu udara sebelum seseorang yang bernama Trisella menemukan teori tersebut 500 tahun kemudian. Dan kalau misalkan kalian pengen tahu, Bapak Ibnu Al-Haytham ini juga adalah orang pertama yang menemukan teori tarikan gravitasi sebelum Isaac Newton. Selain itu, teori Ibnu Al-Haytham yang mengatakan bahwa adanya perasaan manusia ataupun rentetan dari perasaan manusia yang disambungkan secara teratur telah memberikan ilham ataupun pemancing kepada ilmuwan barat untuk menciptakan wayang gambar. Teori dari wayang gambar ini yang berasal dari temuannya Bapak Ibnu Al-Haytham ini yang kemudian dikembangkan dan terus dikembangkan yang saat ini kita kenal sebagai film.
Selain tentang sains, Bapak Ibnu Al-Haytham ini juga banyak sekali menulis tentang bidang-bidang ilmu lainnya, seperti tulisan tentang falsafah, logika, metafisika, dan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Ia juga turut menulis ataupun mengulas kembali karya-karya yang ditulis oleh para sarjana terdahulu. Penulisan falsafahnya banyak bertumpu pada aspek kebenaran dalam setiap masalah yang menjadi pertikaian. Menurutnya, pertikaian terhadap suatu masalah itu berpuncak daripada pendekatan dalam hal untuk memahami dan mengenalinya. Jadi menurutnya, jika ada suatu permasalahan tentang falsafah, ini pertanda bahwa ada yang keliru ataupun kurangnya pemahaman orang tersebut terhadap permasalahan yang sedang diselesaikan. Karena menurutnya permasalahan terjadi karena kurangnya pemahaman orang tersebut terhadap sesuatu yang sedang ingin dia selesaikan juga. Beliau juga berpendapat bahwa kebenaran cukup ada satu saja, dan wajar jika banyak kebenaran dari berbagai opini itu cukup banyak diragui. Nah, pandangan beliau ataupun prinsip beliau yang cukup kuat dalam dunia falsafah ini jugalah yang cukup disoroti oleh mata dunia. Bagi Ibnu Al-Haytham, meskipun falsafah merupakan sebuah bidang ilmu yang memerlukan logika dan kadang cukup bertentangan dengan ilmu-ilmu lainnya, akan tetapi beliau berpendapat bahwa ilmu falsafah ini tidak boleh dipisahkan dan tidak boleh dijauhkan dari ilmu-ilmu lainnya, seperti matematika, fisika, kimia, dan lain-lain. Karena menurut beliau, falsafah ini merupakan bidang ilmu yang saling keterkaitan dengan bidang ilmu yang lainnya juga, dan pemahaman inilah yang tidak dimiliki oleh ilmuwan-ilmuwan lainnya. Dan menurut beliau, ada 3 hal yang tidak bisa dipisahkan dari bidang ilmu falsafah. Yang pertama ada ketuhanan, yang kedua matematik, dan yang ketiga adalah sains. Karena ketiga hal tadi merupakan hal-hal yang saling berkolaborasi dan saling keterkaitan untuk pemahaman-pemahaman falsafah. Jadi apabila ada salah satu yang pincang, sudah dipastikan bahwa orang tersebut tidak benar dalam memahami permasalahan-permasalahan tentang falsafah yang ada di dunia. Dan menurut beliau, ketiga hal tadi harus dikuasai oleh usia-usia produktif, jadi di usia-usia muda. Karena menurut beliau, semakin tua usia seseorang, semakin berkurang daya kemampuan dari tubuh yang dia miliki. Bapak Ibnu Al-Haytham ini merupakan seorang ilmuwan yang sangat bisa dijadikan contoh untuk para anak muda yang lain, untuk semangat dalam menuntut ilmu dan mencari serta mendalami banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan. Bapak Ibnu Al-Haytham telah membuktikan bahwa ia sangat bergairah dalam mencari dan mendalami ilmu pengetahuan di usia mudanya. Dan dalam di usianya yang begitu muda, beliau berhasil menciptakan buku-buku ataupun karya-karya yang saat ini dijadikan sebagai kiblat oleh para ilmuwan lain dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan bidang-bidang ilmu yang saat ini ada. Jadi beliau ini menciptakan karya dan buku dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang optik, matematik, filsafat, dan lain-lain. Dan ini ada beberapa judul karya yang beliau tulis dalam bidang optik. Jadi yang pertama ada Risalah fi al-Ain wa al-Absyar. Yang kedua ada Risalah fi il-Iftah al-Dawu. Yang ketiga ada kitab fi al-Alah wa al-Auskaza. Dan ada juga karya beliau tentang optik ini yang berjudul Risalah fi al-Maraya, Al-Muhrikah bi al-Qautu, dan masih banyak lagi karya beliau tentang bidang ilmu geometri ataupun optik ini. Dan selain dalam bidang ilmu geometri ataupun optik, beliau juga cukup piawai dalam bidang ilmu astronomi. Dan dalam bidang ilmu astronomi ini, beliau berhasil menciptakan beberapa karya, yang diantaranya adalah yang pertama ada Risalah fi al-Syafaq, yang kedua ada kitab fi Hay'ati al-Alam, dan yang ketiga ada kitab Irtifa al-Kawakib, dan masih banyak lagi karya-karya beliau dalam bidang ilmu astronomi ini. Dan penemuannya tentang geometri atau optik ini masih digunakan hingga saat ini dalam bidang ilmu pengobatan. Dan selain dalam bidang ilmu geometri atau optik dan astronomi, Bapak Ibnu Al-Haytham ini juga sangat piawai dalam bidang ilmu matematika. Dan dalam bidang matematik ini, beliau juga menciptakan beberapa karya, yang karya ini dijadikan kiblat oleh para matematikawan barat dan terus dikembangkan hingga saat ini. Dan berikut ini ada beberapa judul karya yang beliau pernah tulis dalam bidang ilmu matematika. Yang pertama ada kitab Ilal al-Hisab al-Hindi, yang kedua ada Tarabi al-Dairah, yang ketiga ada Al-Askal al-Hilaliyah, dan masih banyak lagi karya-karya beliau yang beliau tulis dalam bidang matematika.
Sumbangan ilmu yang beliau tulis dalam karya-karyanya dalam bidang saintek dan filsafat ini cukuplah banyak. Oleh karena itulah beliau dikenal sebagai seorang yang kekurangan dalam segi materi, akan tetapi kaya dalam bidang ilmu pengetahuan. Beberapa pandangan dan pendapatnya pun masih relevan hingga saat ini. Dan dari karya-karyanya tadi, Bapak Ibnu Al-Haytham ini sudah sangat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kemajuan teknologi yang ada di dunia dan tersebar ke seluruh negara. Nah, itu dia guys cerita tentang sejarah dari Bapak Ibnu Al-Haytham ataupun ilmuwan Islam yang menemukan teori tentang optik. Gimana menurut kalian? Buat kalian yang ingin menambahkan ataupun ada yang kurang dan keliru dari apa yang aku bawakan tadi, kalian boleh banget komen di bawah ini. Apabila teman-teman semuanya punya ide ataupun topik yang mungkin bisa aku bahas di next konten, kalian boleh banget komen di bawah ini. Aku gak lupa ngingetin buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, please subscribe dulu supaya aku lebih semangat bikin kontennya dan cerita-cerita sama teman-teman semuanya. Terima kasih sudah datang ke videoku, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.